Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra Dita Sironi, NPM 2115061078 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan melakukan review terhadap jurnal yang saya jadikan sebagai tugas pendahuluan untuk praktikum 5 rekayasa perangkat lunak. Pada jurnal ini memiliki judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengajuan Cuti Pegawai menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD, studi pada PT Pos Indonesia Surabaya Kebonrojo. Baiklah, pada jurnal ini terdapat beberapa hal terkait dengan metode OOAD yang bisa kita peroleh. Sebelumnya, di sini terdapat pendahuluan yang bisa dijadikan sebagai latar belakang pada jurnal ini, yaitu PT Pos Indonesia Surabaya saat ini telah memiliki cukup banyak sistem informasi manajemen yang digunakan untuk menunjang proses bisnis organisasi. Namun, terkait pengajuan cuti pegawai, instansi masih belum memiliki sistem informasi yang terkomputerisasi. Berdasarkan hasil wawancara, PT Pos Indonesia Surabaya Kebonrojo telah berencana untuk memiliki sistem informasi pengajuan cuti, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Untuk pengajuan cuti, semua kantor pos cabang yang ada di Surabaya mengajukan permohonan cuti ke kantor pos Kebonrojo. Pemohon harus mengisi formulir yang telah disediakan dalam bentuk kertas. Kemudian, admin yang menjabat sebagai manajer sumber daya manusia mencatat data diri pemohon di Microsoft Excel dan mengkategorikan jenis cuti yang diajukan pemohon dan menghitung jumlah cuti yang tersisa. Selanjutnya, admin akan memberikan dokumen cetak yang telah ditandatangani oleh admin dan atasan yang berwenang. Di sini adalah wakil kepala divisi atau kepala kantor. Hasil dokumen tersebut dicetak 2 kali, yaitu dokumen pertama dibawa oleh pemohon cuti, dan dokumen satunya disimpan oleh admin sebagai arsip. Berdasarkan alur proses bisnis yang ada pada saat ini, proses memasukkan data pengajuan cuti pegawai dilakukan 2 kali, yang berarti masih kurang efisien. Maka dari itu, agar proses dapat dilakukan lebih cepat, mudah, akurat, dan efisien, diperlukan pengajuan sistem informasi untuk mengatasi masalah tersebut. Baiklah, itu tadi latar belakang dari jurnal ini. Kemudian terdapat pengertian dari metode OOAD pada jurnal ini. Berdasarkan Kendall and Kendall pada tahun 2011, Object Oriented Analysis and Design atau OOAD adalah metode untuk memecahkan masalah dengan penggunaan model menurut konsep dunia nyata. Pedoman pembuatan sebuah objek didasarkan pada kombinasi perilaku dalam suatu entitas dan struktur data. Selanjutnya, metode OOAD menggunakan standar pemodelan sistem berorientasi objek berupa Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan notasi untuk pemodelan desain berorientasi objek. Diagram-diagram UML diantaranya adalah use case diagram, class diagram, activity diagram, object diagram, package diagram, dan sequence diagram, menurut Bentley and Jeffrey pada tahun 2007. Selanjutnya, di sini terdapat tinjauan pustaka mengenai sistem informasi, proses bisnis, analisis kebutuhan sistem informasi, dan di sini terdapat perancangan sistem. Hal ini juga berkaitan dengan metode OOAD. Analisis dan desain berorientasi objek adalah sebuah teknik dalam mengembangkan sistem di mana kondisi berubah terus dalam waktu singkat, dikarenakan lingkungan yang bersifat dinamis. Teknik ini dapat digunakan jika mengharuskan adanya perawatan secara rutin, adaptasi sistem, dan pendesainan ulang. Pendekatan ini menggunakan standar pada industri dalam memodelkan sistem yang object-oriented dan disebut Unified Modeling Language atau UML. Selanjutnya, terdapat IBM Mastering OOAD. Sini, IBM menerbitkan panduan Mastering Object Oriented Analysis and Design with UML 2.0 dalam melakukan aktivitas menganalisis dan merancang sistem. Ada 5 tahapan aktivitas utama yang harus dilalui, yaitu memodelkan use case, menganalisis arsitektur, menganalisis use case, mengidentifikasi elemen desain, dan memodelkan data. Selanjutnya,
kita akan beralih ke metodologi penelitian. Pada jurnal ini dimulai dari studi pustaka, kemudian melakukan pengumpulan data, selanjutnya melakukan pemodelan bisnis dan analisis kebutuhan, dan dilanjutkan dengan analisis perancangan sistem informasi, kemudian lanjut ke pengujian, terakhir penarikan kesimpulan dan pemberian saran setelah itu selesai. Selanjutnya, terdapat use case modeling terkait metode OAD yang digunakan pada jurnal ini. Diagram use case memberikan gambaran perilaku sistem dari tampak luar dan cara berkomunikasi antara aktor di luar sistem dengan sistem. Kita dapat melihat gambar use case-nya di sini. Jadi, di sini merupakan use case diagram dari jurnal ini, yaitu sistem informasi. Pegawai kantor pos, dia bisa melakukan registrasi pengguna pada sistem pengajuan cuti. Selanjutnya, pegawai kantor pos dapat melakukan mengelola akun pengguna. Kemudian, pegawai kantor pos juga bisa mengisi form pengajuan cuti dengan include login pengguna. Jadi, apabila pegawai kantor pos ini ingin mengisi form pengajuan cuti, maka ia harus login terlebih dahulu. Kemudian, terdapat aktor, wakil kepala dukungan umum kantor pos, dapat melakukan penyetujuan terhadap pengajuan cuti. Kemudian, dia juga bisa melakukan pengelolaan akun pengguna. Dan yang terakhir di sini ada aktor manajer dukungan umum. Manajer ini bisa memverifikasi pengajuan cuti, mencetak pengajuan cuti, dan mengelola akun pengguna. Baiklah, yang selanjutnya ada state diagram. Oh, maaf, sebelumnya di sini ada use case specification. Use case specification menjelaskan lebih spesifik gambaran dari use case. Spesifikasi use case berisi gambaran alur setiap use case yang telah direpresentasikan dalam diagram use case. Di sini ada contoh tabel berisi use case specification untuk mengisi form pengajuan cuti. Jadi di sini aktornya adalah pegawai kantor pos. Kemudian, use case ini menjelaskan mengenai aktor dalam mengisi formulir pengajuan cuti. Kondisinya ada preconditionnya adalah yang pertama aktor memiliki akses internet. Yang kedua, aktor mengakses website melalui web browser. Yang ketiga, aktor login ke dalam sistem. Dan sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian, aktor bisa memilih menu isi formulir pengajuan cuti. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu dari formulir pengajuan cuti tersebut, dan aktor akan mengisi dalam kolom divisi. Selanjutnya, aktor mengisi kolom pegawai pengganti. Selanjutnya, aktor mengisi kolom jenis cuti, aktor mengisi kolom alasan cuti, dan aktor mengisi kolom tanggal mulai cuti. Di sini sistem akan menampilkan detail formulir yang sudah terisi, dan sistem akan menampilkan status pengajuan cuti dari pegawai tersebut. Selanjutnya kita beralih ke state machine diagram. Di sini bertujuan untuk memodelkan suatu perilaku dinamis dari use case untuk user interface atau UI dan kontrol pada sistem. Pada gambar ini dapat kita lihat dimulai dari start state, yaitu pilih, dan ada transisi di sini, yaitu pilih menu isi formulir pengajuan cuti. Selanjutnya dari transisi tersebut akan beralih ke state formulir pengajuan cuti, dilanjutkan dengan transisi mengisi formulir, dan lanjut ke state menyimpan formulir. Apabila formulir yang diisi ini tidak lengkap, maka user harus mengisi ulang formulir ini sampai lengkap. Dan apabila sudah lengkap, formulir dapat disimpan dan siap diproses. Kemudian akan keluar status pengajuan cuti, dan kegiatan pada sistem pengajuan cuti ini dapat dihentikan. Apabila belum bisa diproses, maka formulir dapat diedit, dan jika sudah diproses akan masuk ke step pengajuan cuti dan selesai. Selanjutnya
ini adalah ini adalah sequence diagram mengisi form pengajuan cuti. Sebelumnya di sini ada pengertian dari sequence. Sequence diagram menampilkan interaksi sebagai grafik 2 dimensi. Di sini merupakan sequence diagram dari mengisi form pengajuan cuti. Di sini pegawai kantor pos bisa mengakses form cuti pada form pengajuan cuti. Selanjutnya dari kontrol pengajuan cuti ini, tampilan form akan diberikan. Selanjutnya, pegawai kantor ini bisa mengisi form pengajuan cuti, diisi dengan divisi pengganti, jenis cuti, alasan cuti, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Di sini juga pegawai bisa memilih simpan, dan setelah simpan, form yang telah diisi tersebut akan dikirim ke kontrol pengajuan cuti. Dari kontrol pengajuan cuti ini akan diteruskan ke pengajuan cuti ini yang berisi simpan. Kemudian apabila telah tersimpan, maka akan ditampilkan status telah tersimpan, dan apabila belum tersimpan, maka akan ditampilkan pesan error ke form pengajuan cuti yang tadi. Dan ini bisa dilakukan secara berulang kali. Selanjutnya, pegawai dapat mengakses edit cuti, dan form akan menampilkan tampilan edit untuk isi form pengajuan cuti tadi. Selanjutnya, pegawai bisa mengisi form pengajuan cuti dan memilih opsi simpan. Setelah disimpan, akan dikirim ke kontrol pengajuan cuti. Selanjutnya akan disimpan ke pengajuan cuti. Baiklah, itu tadi sequence diagram. Kita akan lanjut ke activity diagram. Activity diagram digunakan untuk pemodelan sebuah aksi dari operasi yang dieksekusi dan hasil dari pemodelan dari aksi. Di sebelah sini ada activity diagram dari form pengajuan cuti. Dimulai dari start state, kemudian ada transisi untuk memilih menu isi formulir pengajuan cuti, dan sistem akan menampilkan menu isi formulir pengajuan cuti. Kemudian pegawai kantor bisa mengisi kolom di divisi, kemudian mengisi kolom pegawai pengganti, mengisi kolom jenis cuti, mengisi kolom alasan cuti, mengisi kolom tanggal mulai cuti, mengisi kolom selesai cuti, mengisi pilihan simpan, dan di sini terdapat decision. Apabila kolom belum lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan kolom tidak boleh kosong, dan apabila kolom lengkap, sistem akan menampilkan detail formulir yang telah terisi. Kemudian di sini terdapat decision lagi. Apabila belum diproses, maka sistem akan menampilkan menu edit formulir pengajuan cuti, dan dari state ini akan kembali lagi ke state awal, yaitu mengisi kolom divisi. Jadi semua kolom ini harus terisi lengkap agar bisa diproses. Kemudian apabila sudah diproses, maka akan menampilkan status pengajuan cuti dan berhenti di stop state. Baiklah, yang selanjutnya ada kelas diagram. Di sini kelas diagram dari sistem informasi ini untuk form pengajuan cuti. Di sini di kelas ini terdapat kelas pengguna dengan atribut akses form registrasi, tampilkan form registrasi, tampilkan form login, terus terdapat daftar untuk username, email, password, nama, NIP, kemudian jenis kelamin, dan hire date. Terdapat juga atribut tampilkan untuk error, terdapat atribut edit, login, tampilkan untuk status, kemudian atribut akses form, tampilkan status, akses detail pengguna, tampilkan detail pengguna, edit profil akun, tampilkan profil akun, dan tampilkan form edit. Kemudian di sini terdapat kelas-kelas lain yang berhubungan dengan pengajuan cuti. Nah, di sini kelas diagram digunakan sebagai representasi tampilan statis sistem pengajuan cuti dan acuan dalam membuat model relasional. Nah, di sini kelas diagram ini dibuat berdasarkan sequence diagram pada gambar yang tadi.
Kemudian setelah memodelkan kelas diagram akan dilakukan perancangan basis data, kemudian perancangan antar muka pengguna, dan pengujian requirement configuration structure yang bertujuan untuk mengamati konsistensi kebutuhan sistem dengan alur relasi hubungan tiap komponen. Baiklah, di sini ada kesimpulan terkait metode OOAD. Hasil analisis kebutuhan pada penelitian ini terdapat 7 kebutuhan fungsional dan 2 kebutuhan non-fungsional dalam hal keandalan dan ketersediaan. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis kebutuhan, didapatkan hasil rancangan berupa 7 use case, 7 state machine diagram, 7 activity diagram, 7 sequence diagram. Pada kelas diagram terdapat 4 kelas yang terdiri dari kelas akun, pegawai, divisi, pengajuan cuti, dan jenis pengajuan cuti. Dari 4 kelas diagram tersebut diturunkan menjadi 4 tabel pada model relasional. Kemudian hasil pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 metode. Metode pertama adalah metode requirement configuration structure dan menghasilkan nilai 1000% terhadap konsistensi dalam mendefinisikan kebutuhan. Selanjutnya, berdasarkan persentase tersebut, dapat disimpulkan jika pendefinisian kebutuhan berdasarkan masing-masing layer sudah konsisten. Metode pengujian kedua adalah traceability matrix. Dari hasil pengujian traceability matrix didapatkan hasil 100%. Presentase tersebut menunjukkan jika konsistensi antara kebutuhan fungsional dan dengan use case telah usai. Baiklah, mungkin itu saja beberapa hal terkait metode OOAD pada jurnal ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.